Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Rakyat Sinting. Sekarang mau bedah aksesoris dan gerbek engine. Kalau di bahasa youtuber mobil ya, ada namanya SPWA, 6 point walking round. Ini kita mau bahas semua dari apa aja. 6 poin itu yang pasti kalau dari motor, kokpit, atas ke bawah, samping ke belakang, kanan dan kiri. Oke, kita bahas dari kokpit atas. Biasa standarisasinya X-Max, dia pakai RCS 19 Corsa Corta, anatominya kayak gini. Terus reservoirnya dia pakai yang slim, kecil. Sengaja dia pakai yang miring 45 derajat karena dia ada yang lurus ke bawah, ada yang miring. Yang kecil ini biasanya kalau di moge buat di rem belakang, tapi buat di matic karena di Thailand itu detailnya bagus, karena anatomi tonjokannya RCS 19 itu lurus, makanya diketemuin sama yang 45 derajat jadi lurus. Bisa dilihat ini kecil. Ini kita ngambil simpelnya ya, karena kalau di Thailand tuh simple tapi detail. Oke, kanannya pakai RCS 19, kirinya kita pakai RCS 16 yang model old, bentuknya agak kotak. Levernya dia lebih panjang, clutchnya sama, dia pakai yang kotak. Dia pakai yang slim, maksudnya bukan yang big. Modelnya pun sama, aslinya itu dia kalau yang old di 90 derajat keluarnya, tapi ini udah dimodif jadi 45 derajat sama kayak Corsa Corta, jadi lurus tonjokannya. Itu ada di bengkel-bengkel modifikasi yang jual detailing, jadi bentuknya lurus kayak gini. Karena kalau Corsa Corta lurus ketemu 45 derajat begini, selangnya dikit. Ini juga harusnya di 90 derajat kotak letter L, terus harusnya lurus, tapi enggak, ini dia dilurusin terus 45 derajat. Konsep kecil tapi bermakna, this is Thailand style. Oke, udah selesai. Di atas master remnya, gripnya dia pakai Domino 350.000 setahu gua. Saklarnya masih standar kanan, kirinya pakai CRF 1000. Biasalah, itu biasa dari Baron nih pasti. Terus karena dia pakai RCS dan dia pakai stang yang masih ketutup, dia nggak pakai spion di sini. Spionnya pasti lubang kan. Gue jual sebenarnya koinnya, cupnya itu yang CNC, tapi karena dia sini pecinta karbon, dikarbonin. Dan ini spion di kuping ya, ini gue bilangnya kuping X-Max, dan gue sempat jualin karena ada tonjokannya panjang, itu yang bisa buat di adjustable-nya kayak gitu. Nggak mentok dong ya, nggak mentok. Udah kita pikirin sedemikian rupa. Oke, sebenarnya dia ada windshieldnya itu Malosi ala Thailand style, punyanya Fin Racing, Danai Fin Racing dan Ice Prapavalin ban sulit. Sempat bawa juga karena beliau juga sering bolak-balik ke Thailand. Oke, atas aksen-aksennya semua dari kokpitnya standar ya, kita lihat standar semua, masih original, pakai screen guard aja. Terus nggak ada aksen di sini Kevlar. Kita pindah ke bawah, poin kedua. Kita lihat dari bawah. Bawahnya dia pakai GV4RX kalipernya. GV4RX pitch 108, karena GV4RX tahu gua ya, namanya jualan ada dua, pitch 100 dan 108. Ini pakai pitch 108 sebelah kiri, karena kalau sebelah kanan adanya di atas. Sengaja sebelah kiri biar ada di bawah. Fittingnya lebih banyak. Jadi pakai fitting autoban original dari UK, United Kingdom. Terus quick release-nya sama autoban, dan selang-selangnya kayak gini sama dari Turquoise. Selangnya remnya pakai Hell. Ininya juga dari gua, selang Hell. Ini rakitan komen bakso. Tapi gue tahu banget ini detailingnya semua, pakai Hatam. Oke, disc brake-nya dia pakai 7 speed. 7 speed-nya diameternya 300. Makanya di sininya bracketnya itu pitch 300. Buat spacernya nggak banyak karena ini dibuat khusus desainnya
untuk dis 300. Floating, semi floating, dan semua ini bracket Thailand juga. Dan gue sempet banyak jualin ini cuman 350.000. Ini bracketnya kecil tapi fungsional. Daripada lu ngelambai-lambai, bisa dilihat looknya simple kan. Tapi kalau lu detailin, autoban UK 90 derajat autoban, quick release autoban, fitting atas Torquius. Oke, udah selesai di bawah. Peleknya masih standar original, dikasih aksen warna gold, dibalut Diablo Rosso. Balik ke atas, ada headlampnya sudah di upgrade di BRN juga. Upgrade-nya hampir 1750, upgrade pencahayaan, dan ada lampu krinya di tengah. Oke, kita ke kiri ya. Ini ciri khas dia, sudah pink, tapi ingat kalau di mata sebelah kiri ada tulisannya Launte. Ingat, Launte, Launte. Jadi jangan salah sebut. Ada Launte di sininya. Ini pasti punya Heikki Hadi. Dan ininya stiker sampingnya kanan kiri bodinya dikasih aksen Ohlins, karena emang spring kitnya udah dipendekin, udah diceperin. Bisa dilihat looknya aja kalau dari samping itu nggak kelihatan ya, nggak kelihatan asoknya, itu udah pasti diceperin gitu. Jadi yang bisa dibilang X-Max jerapah dan X-Max yang lainnya dari situ bisa dilihat kan, sampingnya tuh asok tuh yang warna keruman nih, nggak kelihatan kan. Jadi antara sirip, antara dia nih, antara sen dan yang berwarna gini tuh hampir satu. Tapi enak kok, tetap rigidnya dapet ya. Buat corneringnya pun dapet. Oke, ini sebenarnya ada karbon Kevlar. Karbon Kevlar ini motifnya kotak-kotak ya, SRC Arai yang kotak-kotak, tapi gue copot sengaja karena kemarin lagi ada event 500 meter, jadi dicopot-copotin. Oke, kita ke belakang. Nah, ada sedikit kenang-kenangan dari Pak Ambarita. Dar ditendang dong, tapi nggak masalah. Kecil doang di sininya, nggak ada bebaret, nggak ada apa, jadi sempat kena ininya aja. Apa lagi ya? Oh, selang belakang kita selalu pasang tiangnya ya. Ini mumpung lagi telanjang nih, ini ada satu tips and trick ya. Kalau kalian beli selang Hel, beli yang putus sambung. Karena apa? Biar mempertahankan originalnya ini X-Max. Ini ada di sini. Jadi suatu saat kalian bakal jual motornya, selang standar kalian simpen. Jadi adanya tinggal di sini nih. Nepel ini dicopot, ganti ke standar, balikin ke belakang. Kan ada tuh yang panjang banget dari ujung ke ujung kayak NMAX ABS. Ininya dicopot, lupa deh, mahal sob giniannya. Jadi kalau gue bilang sarannya ya, beli yang putus sambung aja. Maksudnya yang 4, atas dari kanan ke ABS, kiri ke ABS. Terus yang belakang dari tengah footstep nih, ini footstep dari atas footstep ke belakang. Jangan yang dari master dari master langsung ke belakang. Ini motor ABS gitu kan. Oke. Gua balik lagi ke selang ya. Selangnya nepelnya biasa. Nah, di sini dia pakai PRC, Thailand punya. PRC bisa didetail. PRC 45 derajat. Terus quick release-nya tetap autoban titanium. Ini 5 juta loh. Autoban titanium, terus belakangnya sama 45 derajat. Jadi 45 ketemu autoban, quick release ketemu 45 lagi. Ini yang sudah lumrah di Thailand. Udah banyak banget yang kayak gini. Tapi ya buat di Indonesia jarang dilihat ya kan. Terus pindah ke bawah karena dia pakai kaliper 2 pot. 2 potnya yang red logo. Ini sengaja. Ini banjo tonjok ke bawah 45 derajat, pakai sama dia pakai PRC. Nah, harusnya di sini nih.
Dia lupa beli logo Hell pasti ini sama gua. Ada logo Hell di sini, harus dibeli. Oke, bracketnya pakai 2 piston biasa. Discnya yang fenomenal ya, depan belakang loh dipakai floating. Depannya pakai 7 speed dari Thailand, langsung dia ambil dari Vin. Belakangnya juga pakai 7 speed, pakai floating merah. Ya baru dia doang sih yang pakai di X-Max, tahu gua di Indonesia. Knalpot yang fenomenal 17 juta, gua udah hampir ngelakuin 10 unit dan gue tahu siapa aja yang make, karena buat knalpot ini cuman mesin-mesin pilihan. Dan satu lagi yang tadi gue bilang, ini knalpot pernah nyium aspalnya Sentul dong, pakai baret-baret. Nggak masalah, ada setiap luka di ceritamu nih motor. Headernya, karena headernya penyok waktu itu ya, headernya penyok, luka titanium. Ini dia bikin dong di karbon, di Leismoto, di R6 ya ordernya. Lu tau nggak harga ini berapa? Leher only 4.500.000, leher doang. Berasa ya titanium. Jadi 17 juta tambah 4.500.000, 21 juta nih motor habis buat leher doang. Oke, baut-baut full titanium, karena emang dia gila Titan ya, dari dulu titanium full semua. Dari motor Nuvo, dari motor PCX, dia full titanium. Oke, balik lagi, gue nggak mau nyebutin harga karena udah nggak enak nih, dia kebangetan hedon kenceng kalau bilang. Ini kalau dirapiin semua proper party ini motor. Sok belakang pakai Ohlins masih DA 740, 9 juta. Klik adjuster biasanya gue jual warna gold, warna blue. Ada juga sih sebagian yang titanium. Nah ini dia salah satu yang pakai titanium, klik adjusternya only. Nah ini kan motor belang nih, ban depan warnanya gold, ban belakang kok warnanya hitam gitu. Karena kemarin ada event yang 500 meter pakai ban gua, karena dia pakai Diablo Rosso. Gecol, powernya gede di motor, parah. Powernya gede, nggak dapet, track juga basah. Akhirnya copot pakai Maxxis, sama nguler loh. Akhirnya gue bilang, bos ini track basah, ada ban X-Max itu SC2 Ren, itu harganya 3 juta sampai 3 juta setengah depan belakang. Pakailah SC2 Ren, sengaja di burn out, dibakar dulu baru dia melejit, tapi tetap masih ngegulung. Jadi sengaja, ini kemarin masih event yang kemarin. Nah next eventnya bakal diganti, entahlah. Dia gue denger mau beli TH01 7 juta setengah, itu Betlex depan belakang. Ntar kita lihat aja, ntar dia mau pakai TH atau pakai SC. Tapi gua rekomendasi gua Betlex masih tetap pakai SC2 Ren. Sempat ngobrol sama Paci Malaysia karena sering drag di sana, Angel City. Karena di Indonesia itu nggak ada Angel City. Setahu gua Angel Scooter dari Pirelli Diablo itu nggak ada, nyiapin gitu kan. Makanya ntar gue searching lagi nih, Angel Scooter ada yang di negara mana? Angel apa? Angel City ada yang di negara mana? Terus apa lagi ya? Standarisasi. Ini smoke biasa. Dan gue bakal review sedikit tentang jok ya, karena banyak banget yang minta jok. Ada yang bisa maju sedikit. Ini X-Max yang bervelocity di atas, bukan downdraft. Downdraft dia intake-nya yang di atas, karena TB-nya kayak gini tinggal dibeliin punya mobil. Ini velocity-nya gede banget, diameternya gua nggak mau nyebutin berapa, itu rahasia dapur. Dan satu lagi yang gue mau sebut di sini, nih, joknya stainless. Sebenarnya X-Max udah gede banget kayak gini ya, bisa tuh helm in, itu udah standarisasi pabrik. Depan bisa taruh helm, belakang bisa taruh helm. Tapi kalau kalian dibobok kayak gini, ini zaman akal-akalan gue, zaman di Nuvo ya, super slim gue bilangnya. Di Nuvo, di NMAX itu super slim, diterapin di X-Max. Super slim, dibobok, dipakein cover kayak gini nih. Ini stainless ya, bisa ngaca gue bilangnya. Itu kalian nggak bisa lagi naruh 2 helm, 1 helm pun nggak bisa. Karena emang ini bukan motor buat touring, bukan motor buat boncengers. Jarang-jarang, di just for race.
Jadi dipakai super slim kayak gini, dipakai bahan yang biasa. Parah nih, udah dicakar-cakar kucing. Ntar gue minta pakai karbon. Oke, udah kayak gitu aja. Untuk biaya modif gue nggak mau nyebut ya habisnya berapa, karena buat sebagian orang katanya yang mustahil deh, mubazir deh buang kayak gitu. Mendingan lu kumpulin duitnya beli T-Max. Jadi bisa aja beli T-Max DX 530 cc berapa sih, 325 juta ya. Kalau gue pikir sih ini motor udah hampir segitu, gue pikir, karena gue hitung sendiri buat engine-nya aja udah hampir lebih dari 100 juta. Buat aksesorisnya yang nempel lebih dari 100 juta. Ya balik lagi ya, dia speed lovers. Kalau gue bilang sih speed addict ya, bener-bener gila, psycho banget itu anak ya. Jadi gitu aja sedikit review singkat. Oh balik lagi ke CVT sih. Sebenarnya ada nih barang CVT nya dia dulu pernah gue bikin di cover sini pakai CNC. Itu di Thailand aja baru beberapa orang yang pakai. Gue beli satu sengaja buat Koriki. Terus bukan kita tembak ya, pandai-pandai meniru tapi nggak sama plug. Dia kan logonya Brembo tuh, punyanya Udi Racing di Thailand. Covernya dipasang, terus dipakein fitting. Gue mikirin dong, ini fittingnya fungsinya buat apa? Apa fungsionalnya? Cuman dari hawa ke hawa. Udahlah, kau copot aja lah. Sayang ini berapa kilo? Karena untuk di balap kita mikirin banget nimbangnya aja. Sedemikian lupa copot-copotin. Tapi sayangnya kemarin gue lupa copot standar 1 dan standar 2. Koriki jatuh itu gara-gara standar 2. Ya licin juga sih, standar 2 nya nyangkut pas disentul. Kalau pas di balap ibaratnya drag race atau road race pasti dicopot standar 2 nya, karena pasti pas rebah-rebah cornering gitu mentok ya. Oke gitu aja sedikit review singkat tentang motor ini. Dan satu lagi, boleh nggak gue bedah satu-satu? Ini mesin jatuhnya berapa cc ya? Coba 372 cc ya. Karena dia berdiameter 79 pistonnya. Ingat rumusnya bikin cc apa? Ngitung cc. Coba ya, gua nggak mau sotoy karena emang ada rumusnya. 3,14 kali diameter pistonnya 79 kali diameter piston 79, dia langkah struknya pakai B76 B74 itu 76 dibagi 4000, bener kan? Sorry, 372. Kelihatan nggak cc nya nih? Jadi gua nggak mau tebak-tebak buah manggis, ini sistematika matematika harga mati. 372 cc, jangan dilebihin, jangan dikurangin gitu. Jadi ini motor sekarang kapasitasnya 372 cc, belum sampai 400 cc ya. Kalau di Thailand kan hampir yang 500 cc pun ada. Dia pakai seher 80, 82, langkahnya lebih dari 70, lebih dari 80. Mr. X sempat gue pernah masukin ke Indonesia, itu langkahnya 82, 84 sampai 86 ada. Tapi buat apa? Di Indonesia tuh nggak ada event drag, nggak kayak di Thailand, nggak ada kayak di Malaysia. Jadi mubazir kalau gue bilang. Makanya kita semua selama ini jualin X-Max 300 cc yang OEM-nya Yamaha Thailand. Jadi gitu. Apalagi yang mau direview? Stangnya udah jelas titanium. Jadi kalau gue pikir gitu aja. Mau denger cek soundnya nggak? Boleh lah kita hidupin. Ini bahan bakarnya sekarang Bensol, dulu VP. Dan mau tahu nggak berapa horsepower-nya? Dulu gue bilang bisa nggak nyentuh di 43 kayak ninjaan. Dulu masih 40 pakai VP. Diturunin kompresinya pakai Bensol. Sekarang berapa? 43 horsepower slow. Kita dengerin ya suaranya. Sorry. Pulang.
Oke. Sengaja karena buat main, bensolnya jangan lebay, nggak ada langsam kuda. Ini aroma bensolnya berasa banget ya. Jangan sering-sering ngisep aroma bensol, nanti bodoh. Jadi knalpot ini sopan, suaranya adem, kalem. Tapi kalau mesin lu jahat, hitungan header dan silencernya pas, dibejak itu kayak kuntilanak teriak. Wah! Pokoknya kalau yang lu paham 500 meteran, suara mesin ngejerit di situ tuh. Wah, kedengeran banget, ciri khas banget. Karena makanya tuh motor-motor gue kebanyakan nama-nama kuntilanak, entah itu Sadako, entah itu Kunti. Nah ini Lonte, kan keluarnya malam. Lonte itu keluarnya malam. Salah, Lonte itu bukan Lonte. Jadi gitu aja sedikit video review singkat tentang si Lonte. Ditunggu di part 2 nanti. Kalah kita bal, menang kita screw. Jadi gitu aja sedikit video singkat tentang si Lonte. Maaf kalau ada salah kata. Maafin ya, gue bedel-bedel dikit dalaman lu. Enggak kok, enggak semua, dikit-dikit sengaja. Kalau mau semua, main aja dulu, ntar kan disekrut, kelihatan, itu baru. Ntar kalau ditelanjangin semua, keenakan orang katanya. Jadi gitu aja. Maaf kalau ada salah kata ya, balik lagi deh, 2 kali gue ngomong. Makasih, jangan lupa di like, share, and subscribe. Komen aja, mau yang manis, mau yang pahit. Kalau kita diadu lagi sama karbu, kalau tahun 2000-an is okay. Sekarang 2021. Beli X-Max-nya, bikin motor kencangnya. Ayo kita sparring mesin. Bukannya nyombong ya, bukannya nantang ya. Tapi itu buat motivasi kok. Gue sukanya kayak gitu kalau di Cipinang. Semua jangan dijadiin bacotnya itu emang bacot-bacot kita tuh bacot-bacot brengsek ya. Tapi kalau dicikapinya dengan bijaksana, ya itu buat motivasi. Oh patokan nih, oh dia bisa segini horsepowernya, oh dia bisa time-nya segini, gue bisa harus lebih kencang. Kalau mekaniknya mau maju. Tapi kalau mekaniknya meninggi, egonya tinggi, ya udah pasti kita bakal dijadiin musuh. Salah besar kalau kita dijadiin musuh. Kita jadiin teman sharing. Di situ juga banyak partner bisnis. Jadi gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.